Oke, selamat jumpa, salam jumpa lagi dengan saya Andri Noto dan saudara saya Bro Edu Sianturi dalam channel kita yang tetap setia menemani Anda, menemani waktu luang Anda dalam segmen seorang ayah, segmen keluarga. Saudara-saudara, oh ya, saya belum sapa ini narasumber kita. Selamat jumpa bro. Siap. Salam jumpa. Siap. Sukses selalu. Keren. Dan sudah beberapa episode kita jumpa di sini dan ada hal-hal baru yang selalu dapat saya tangkap dan hal baru yang saya terima ini. Saya akan buka topik ini bro. Saya akan buka sedikit ya tentang saya dan nantinya tentang bapak-bapak juga. Semua bapak sih sepertinya mengalaminya. Saya pernah pukul anak itu. Anak saya itu kan lelet belajarnya. Saya puterin pakai kertas bu. Saya gulung, saya hajar bu. Ceger, sampai menggap bro, nangis bu. Yes. Anak saya juga ya, yang kecil. Dan saya merasa, saya berdosa. Saya aja sabar loh bro perasaan ya. Saya sebenarnya orang yang sabar, tapi saya kadang-kadang meluap-luap loh emosinya. Dan mungkin ini juga dialami oleh semua laki-laki ya. Semua suami mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Suami yang kasar gitu kan, yang pukul anak. Bukan cuma pukul anak, mungkin pukul istri juga. Bisa kan? Bisa. Ngomongnya kasar, habis itu main tangan pula kan? Mungkin banyak di antara pemirsa sana yang jauh di sana yang bapak-bapak yang suaminya main pukul, yang ngomongnya kasar, mungkin mengalaminya. Saya optimis ya, saya melihat menilai banyak sekali lah ini, banyak sekali. Bro, ini tentang keluarga yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini bagaimana responnya? Kira-kira apa nih bro? Silakan. Oke. Ya, kalau kita lihat memang kalau di acara televisi ya, hari-hari ini kalau kita lihat betapa banyaknya kekerasan di dalam rumah tangga gitu bro. Baik itu terhadap anak maupun terhadap istri gitu ya. Nah ini pelakunya kecenderungannya adalah pihak laki-laki atau bapak-bapak gitu. Atau sebangsa kita ini, iya, gitu. Sebangsa kita ini, betul. Laki-laki. Akhirnya ini menjadi concern kita juga, bahwa kita harus peduli tentang hal ini. Akhirnya saya pun bertanya, kenapa sih banyak bapak-bapak yang jadi begitu kasar gitu terhadap istrinya, terhadap anaknya, gitu. Ini menjadi pertanyaan juga buat saya, ya seperti tadi. Bro sendiri kan cerita pernah mengalami hal yang sama gitu kan. Nah kalau sesekali mungkin masih wajar lah gitu. Tetapi kalau kita lihat hari-hari ini banyak sekali suami-suami yang sedikit salah anaknya dihajar, sedikit salah istrinya dihajar. Belum lagi maki-makian yang ya keluar semua bro, itu bikin sakit hati yang jelas lah. Kebun binatang keluar. Kebun binatang semua keluar. Iya. Keluarga dari Ragunan dibawa ke rumah gitu bro. Aduh, ngeri. Nah, akhirnya setelah saya coba renungkan gitu bro ya. Kenapa sih ini suami-suami ini mengalami masa kegelapan seperti ini gitu? Ya mungkin ada peristiwa yang menyebabkan memori pahit. Apa itu bro? Dari masa lalu. Atau boleh kita bilang peristiwa traumatis yang akhirnya terekam di pikiran bawah sadar sang suami ini gitu. Nah mungkin waktu zaman kanak-kanaknya bapaknya dia itu pernah melakukan kekerasan kepada ibunya di depan suaminya ini, di depan anaknya gitu. Ketika dia masih kanak-kanak, dan itu mungkin memberikan luka yang sangat dalam di batin sang anak, sehingga dibawa
dari masa kanak-kanak itu terus sampai dewasa dan dia menjadi bapak, dan itu pun mulai muncul. Sebenarnya sih dia nggak mau, atau di dalam keinginan hatinya itu tidak mau mengulangi itu mengulangi bapaknya lah, apa yang dilakukan oleh bapaknya itu. Tetapi ya itulah, dia nggak berdaya ya, dia tidak berdaya. jadi dia benci sama perilaku bapaknya, tetapi dia sendiri akhirnya menirukan juga gitu. Tepat sekali. Itu ya. Nah itu dia. Jadi ini adalah sebuah ikatan yang sangat kuat. Dan Ikatan bawah sadar ya, iya, atau ikatan kutuk kali. bisa juga. Tapi ya disinilah dosa, ini ada dosa. Kalau kita bicara kutuk mungkin bisa jadi itu kutuk gitu ya. Tapi yang pasti ada dosa kepahitan. Nah ini kepahitan si anak ini yang sudah berubah menjadi bapak ini, kepahitan kepada bapaknya di waktu kecil, akhirnya terrefleksikan kepada anak dan istrinya. Meskipun sebetulnya dia nggak mau berlaku seperti itu, tapi karena masih ada ikatan dosa kepahitan itu, akhirnya dia melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan karena adanya ikatan dosa kepahitan itu, bro. Dan itu harus dibersihkan yang jelas. Harus bertobat. Harus Dibersihkan. Caranya gimana, bro? Ya nggak ada lagi cara lain, bro. Selain bertobat ya. Selain bertobat, datang kepada Yesus Kristus. Perlu berdamai nggak, bro, sama orang tuanya? Kan dia dendam tuh sama orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, secara teknis itu lebih bagus. Jadi kalau memang bapaknya masih hidup, minta maaf kepada bapaknya, Memaafkan lah, jelas. saling memaafkan, Rekonsiliasi. rekonsiliasi, Dia yang disakiti oleh orang tuanya dan dia harus memaafkan. saling memaafkan. Gitu. Maka nanti akan tercipta kedamaian. Itu akan terputus ikatan dosa kepahitan itu. Dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Iya, betul. Tidak akan berulang lagi. Jadi intinya sebenarnya orang suami yang kasar itu bukan karena keadaan rumah tangga ya, tapi memang ada potensi yang pahitan tadi ya. Betul. Ada dosa yang Ada mengikat. masa lalu ya. Ada masalah. Dan harus diputuskan. Betul. Harus berdamai ya. Luar biasa, bro. Ini tidak banyak diketahui orang sebenarnya. Saya pikir ini aneh gitu kan. Anehnya begini. Kenapa luka masa lalu menjadi penyebab kekasaran dia di masa depan gitu kan? Ya. Dan ini sepertinya ini memang masuk akal juga gitu kan. Masuk akal. Luar biasa. Jadi intinya para suami khususnya yang jauh di sana harus bertobat ya. Iya. Harus bertobat, harus berdamai. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ibunya enggak ya. Enggak. Ini khusus untuk bapak-bapak aja. Bapak. Khusus untuk bapak-bapak yang main kasar, main maki-maki istri, anak, main tangan, main tampar kanan kiri segala macam. Bertobat, berdamai. Jangan lakukan itu. Gitu ya, bro ya. Luar biasa. Keren. Terima kasih banyak, bro. Siap.